Halo, selamat siang anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Nah, kali ini kita akan memasuki materi baru mengenai unit 3, membangun sikap peduli melalui cerpen. Sebelumnya, minggu lalu kita telah melaksanakan ujian PTS. Bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan? Saya memuaskan ya. Bagi yang belum, harus lebih fokus lagi, harus lebih simak lagi video-video pembelajaran dari Sir. Oke, kita memasuki materi baru. Silakan dibuka buku paketnya halaman 55 sampai 66. Nah, mengenai cerpen. Tentunya ini tidak asing lagi ya, kelas 7, kelas 8 juga telah kita pelajari mengenai cerpen. Nah, tentu apa sih cerpen itu ya? Di benak kalian cerita pendek atau hanya karya sastra ya yang menceritakan sesuatu. Nah, jadi cerpen itu adalah karya sastra bersifat fiktif. Nah, fiktif tahu kan? Tidak nyata ya, mengisahkan konflik kehidupan tokoh, cerita secara singkat, padat dan mengesankan. Jadi si penulis punya teknik tersendiri bagaimana supaya si pembaca bisa memasuki ke dalam cerita tersebut. Nah, ada beberapa kata kunci yang harus kalian perhatikan dalam pembelajaran kali ini, cerpen. Yang pertama itu kalian harus tahu amanat ya. Amanat apa sih? Amanat itu pesan ya, pesan moral yang disampaikan oleh penulis terhadap pendengar atau pembaca. Nah, pesannya bisa tersirat maupun tersurat. Kalau tersirat itu secara tak langsung kalian dapat menyimpulkan dari cerita cerpen tersebut. Kalau tersurat memang jelas-jelas ada ditulis ya di dalam cerpen tersebut. Yang kedua, kata kuncinya ya kata cerpen itu sendiri. Tentunya cerpen karya sastra. Semua bahasa Indonesia tidak lepas dari karya sastra. Baik itu berita, baik itu drama, baik itu novel, ya pantun, semua harus disebutkan karya sastra, termasuk cerpen ini. Karya sastra pendek yang mengisahkan kehidupan tokoh secara singkat, padat, dan mengesankan. Yang ketiga, ekstrinsik. Ini adalah unsur pembangun dari luar cerpen. Ya, bagaimana si penulisnya itu latar belakang budayanya, bagaimana lingkungannya, bagaimana pendidikan. Nah, itu unsur pembangun dari luar. Intrinsik, ini unsur pembangun yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Misalnya siapa aja tokohnya, bagaimana wataknya, terus temanya apa, dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang kelima, klimaks. Klimaks itu adalah titik puncak konflik dalam sebuah cerpen. Nah, disitulah ya yang dinanti-nantikan oleh pembaca gitu. Komplikasi, awal mulanya konflik ya, dan konflik itu sendiri artinya pertikaian atau pertentangan dua tokoh ya yang mempunyai karakter yang berbeda. Dan kata kunci yang terakhir, latar. Latar adalah keterangan yang berhubungan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Kita lanjut. Nah, ini ada salah satu contoh cerpen, judulnya Cindramata dari Fania. Nah, ini karangan Salma Az-Zahro. Oke, Mister akan bacakan. Malam itu, Isa sedang melamun karena dia bersedih tentang penyakit kankernya yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sa, kenapa kamu melamun, nak? Tanya mama. Gak apa-apa kok, ma. Oh iya, aku besok operasi kanker kan? Tanya Isa. Iya nak, emangnya kenapa? Kata mama sambil mengelus-ngelus rambutku. Udah dulu ngobrolnya ya, kamu tidur dulu, besok berangkat pagi loh, biar nggak antri, kata mama sambil menyelimutiku. Isa tidur dengan lelap. Ting tung, suara handphone Isa berbunyi. Ada pesan dari Fania. Sa, aku nanti operasi ginjal. Belum ada yang donorin ginjal ke aku.
di rumah sakit Dokter On. Wah, kok sama ya rumah sakitnya? Kata Isa. Kami semua sedang menunggu di ruang tunggu. Aku melihat Fania dan langsung menghampiri Fania. Isa, kebetulan kamu di sini. Aku punya hadiah buat kamu nih, kata Fania sambil menunjukkan liontin emas. Oh, makasih ya, Ci, ucap Isa. Isa, kayaknya aku nggak bisa selamat deh, ujar Fania. Jangan gitu, Ci, ucap Isa. Nomor antrianku telah dipanggil. Operasiku berjalan lancar, tapi sayangnya Fania tak bisa diselamatkan karena dia tak mendapatkan pendonor ginjal yang cocok. Aku sangat sedih karena dia sahabat terbaikku. Semua orang menjauhiku, sedangkan dia terus membuatku sabar. Di pemakamannya, aku menangis histeris. Siapa sekarang yang menjadi sahabatku? Setelah pulang sekolah, aku selalu ke makam Fania. Nah, dari cerita cerpen ya yang tadi terbacakan itu ada bertemakan persahabatan ya, bagaimana cenderamata dari seorang sahabat yang bernama Fania. Oke, kita identifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Apa saja unsur pembangun cerpen? Yang pertama, tema. Tema yang tadi apa? Ya, tadi udah Mister katakan persahabatan. Judulnya. Nah, judulnya itu Cenderamata dari Fania. Kita harus tahu juga tokoh wataknya. Siapa aja tadi? Isa, Mama, Fania. Nah, wataknya gimana sih Isa? Khawatir, cemas, namun setia kawan. Mamanya perhatian. Fania setia kawan. Dia memberikan liontin untuk sahabatnya. Latarnya, nah keterangan tempatnya di mana aja. Ada tadi di kamar ya, si Ica cerita-cerita sama mamanya, di rumah sakit juga. Nah ada waktunya, malam tidur tadi keterangannya secara tersirat tadi. Siang ya tentunya proses operasinya. Nah dan terakhir latar suasananya sedih ya, cemas juga. Bagaimana dia persiapan operasi begitu. Alurnya, rangkaian peristiwanya alur maju ya, karena sesuai dengan waktu, berjalannya waktu. Pesan amanat sahabat yang baik selalu ada dan mendukung saat susah sekalipun. Nah, dia tetap ada, setia. Sudut pandang ya, ini adalah bagaimana teknik penulis menyampaikan cerita atau bahasa Inggrisnya point of view. Nah, ada beberapa jenis sudut pandang. Yang pertama, orang pertama serba tahu ya, dan yang kedua orang ketiga serba tahu juga. Nah, namun dalam cerpen tadi ya, sudut pandang itu campuran. Kalau orang pertama serba tahu itu biasanya ada juga spesifikasinya lagi. Orang pertama tunggal dan orang pertama jamak. Orang pertama tunggal dicirikan dengan adanya kata aku dan saya. Nah, si penulis menceritakan dirinya sendiri yang serba tahu. Namun kalau orang pertama jamak itu ada kata kami, kita. Jadi cakupannya lebih banyak gitu ya. Kalau aku tadi sendiri, kalau kami kita itu lebih banyak. Nah, kalau orang ketiga serba tahu ada beberapa jenis juga. Nah, orang ketiga serba tahu itu penulis menceritakan apa yang dialami tokoh dan isi hati si tokoh, ya. Sama kayak tadi orang pertama serba tahu, ada dua jenis juga. Yang orang ketiga serba tahu ini ada dua jenis. Yang pertama orang ketiga tunggal, ya, dia, ia. Nah, si penulis menyantumkan kata dia, ia. Nah, itu tunggal, satu orang yang diceritakan. Bisa juga nama si tokoh langsung, misalnya namanya si Nur dibilang ya Nur gitu ya. Nur telah pergi. Nah, berarti si penulis menceritakan orang lain, tunggal tapi ya. Namun ada juga orang ketiga jamak. Nah, ini cakupannya lebih dari satu. Mereka. Nah, mereka itu berarti orangnya lebih dari satu ya. Nah, ada juga tadi kan orang ketiga serba tahu.
Sekarang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, dia hanya mengamati apa yang dia rasa si penulis ini, ya. Oke, itu sudut pandang. Terakhir, gaya bahasa. Dalam gaya bahasa itu bagaimana kemampuan si penulis memanfaatkan kekayaan bahasa agar menumbuhkan efek supaya masuk ke dalam cerita tersebut, cerpen ya. Nah, dalam cerpen yang tadi kita dengar, gaya bahasanya minim ya. Bahasanya masih bahasa percakapan sehari-hari. Umumnya gaya bahasa itu yang paling sering dibahas hiperbola, personifikasi, metafora. Ya, bagaimana hiperbola itu bahasanya melebih-lebihkan ya. Misalnya suaranya menggelegar ya hingga ke angkasa. Metafora itu ya kata majas kiasan ya. Contohnya senyummu bagaikan rembulan di malam hari. Jadi perbandingan satu benda dengan benda yang lain, kiasan. Yang misalnya tadi personifikasi itu bagaimana membandingkan benda mati seolah-olah hidup, rambutnya melambai-lambai dan lain.